Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Radar TV. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita kehadiran tamu di Radar TV, tamu yang cukup istimewa dan luar biasa. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita kenalan dulu ya kayaknya ya. Boleh diperkenalkan dulu, Ibu? Boleh? Ya. Nama saya Sofia Holisa. Biasanya saya dipanggil sama sebutan Sofi gitu aja. Sofi. Iya. Bukan Ica ya? Boleh. Boleh, Bu Ica. Boleh. Kebetulan di Banyuwangi sebagai apa ini, Bu Ica? Sebagai Kepala Cabang Anamira Travel Indo. Kepala Cabang Travel Umroh, Iya. Perjalanan Umroh dan Haji Anamiro. Anamira Travel Indo. Alhamdulillah. Dan tentunya di hari ini kita akan banyak bincang-bincang, ngobrol lebih jauh seperti apa Biro Perjalanan Travel Umroh dan Haji Anamiro ini. Kita langsung tanya-tanya saja, mumpung ada kepala cabangnya. Boleh. Bu Ica, Boleh. travel Anamiro ini sudah sejak kapan sih? Kalau Anamira Travel Indonya sendiri berdiri sejak 17 tahun yang lalu, didirikan oleh pemilik Ponpes Al Hidayah Mojokerto yang hari ini dipimpin direktur utamanya adalah putranya yang terakhir, Mas Bagus. Mas Bagus itu menjadi direktur utama Anamira Travel Indo. Tapi di Banyuwangi sendiri, saya sebagai kepala cabang sudah di Banyuwangi Anamira Travel Indo sejak 2018. Sudah sejak 2018? Iya, Wah, 2018. lumayan lama begitu ya? Barulah ya Pak, Baru. terhitung. baru itu 2 tahun maksudnya. Iya, baru. Tapi kalau sudah jamaah yang diberangkatkan sudah berapa banyak? Kalau periode 2018-2019 sebelum pandemi, kami sudah memberangkatkan 987 jamaah. Selama pandemi ini, sejak new normal 1 November hingga dengan hari ini jamaah kami sedang karantina di Hotel Mercure Surabaya, dan insya Allah hari ini akan take off menuju Jeddah, dan itu kami sudah 8 kali keberangkatan sejak 1 November 2020. Selama pandemi berarti tetap berangkatkan ya? Selama pandemi ini kami new normal, kami memberangkatkan jamaah, tetap memberangkatkan jamaah. Ada perbedaan antara sebelum new normal kemudian ada pandemi COVID-19 ini. Kalau dulu sebelum ada pandemi seperti apa? Ya, kalau umroh normal itu kami menjual mulai dari hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5 dan dengan berbagai maskapai. Namun di era new normal ini kami sementara waktu hanya menjual paket di bintang 5 dan bintang 4. Dan satu kamar yang biasanya di era normal itu bisa diisi oleh 4. Bahkan kalau di Villa Hilton itu bisa 8. Tapi hari ini hanya dibatasi dengan 2 jamaah per kamarnya. Satu kamar diisi 2 jamaah? 2 jamaah. Karena ada pembatasan sosial gitu tadi Iya, ya? social distancing. Nah, kalau fasilitas sendiri yang ditawarkan oleh Anamiro ini seperti apa? Kalau Kita bicara selama new normal aja deh, karena kan ini kita new normal. Apa Oke, aja siap. fasilitas yang diberikan? Siap. Kalau era new normal ini kami kalau ngomongin fasilitas ini tidak jauh berbeda dengan beberapa travel yang lain. Yaitu kami untuk akomodasi dan transportasinya seperti hotel, pesawat yang digunakan hampir sama dengan travel yang lain. Tapi kami punya beda. Bedanya adalah umroh kami tidak sekedar umroh. Setiap keberangkatan di umroh kami itu didampingi oleh motivator. Motivator kami motivator nasional dari Thanks Institute dan dari ASQ. Jadi itu yang membuat kami berbeda daripada travel yang lain. Kalau travel lain mungkin hanya didampingi oleh tour leader dan mutawif. Kami pun didampingi oleh TL-TL bersertifikasi dari Ampuri. Lalu kami didampingi oleh mutawif dan plusnya kami didampingi oleh motivator-motivator nasional dari ASQ, dari Thanks Institute. Apa ini? Memang kalau saya umumnya kan hanya mutawif begitu kan. Iya. Kalau ada motivator ini kelebihannya apa, Bu? Mungkin Kelebihannya itu umrohnya ini punya rasa. Jadi umroh ini punya rasa, nggak sekedar umroh biasa. Jadi kalau misalnya umroh tuh yang biasanya dilepas begitu aja waktunya
Ini berangkat. pokoknya nyampe Madinah tour leadernya seperti ini, ngawalnya seperti ini gitu. Karena tour leader kan tugasnya hanya mengkoordinir jamaah sejak dari Indonesia sampai nanti kembali ke Indonesia. Selama perjalanan akan dipandu oleh mutawif, gitu kan? Nah, kami memunculkan rasa sehingga mulai dari 1 minggu sebelum keberangkatan kami sudah bikin grup umrohnya, bikin manasiknya, itu sudah dimunculkan rasanya. Jadi gimana nih rasa? Yang penting umroh itu bukan sekadar fisiknya, tapi bagaimana menghijrahkan hati kita, benar-benar hijrah Baitullah. Berharapnya kami punya harapan sepulang umroh kita nggak sekadar umroh biasa, pulang umroh ya sudah gitu kan. Ini enggak, kami berharap dengan umroh itu kami benar-benar membawa jamaah, ikhtiar kami membawa jamaah untuk benar-benar hijrah Baitullah. Jadi tidak hanya sekedar perjalanan dari tanah air menuju tanah haram gitu tapi hatinya juga tergerak. Hatinya sepulang dari umroh juga harapan kami, tapi hidayah itu kan tetap dari Allah. Harapan kami memberikan fasilitas itu didampingi dengan beberapa motivator di era new normal ini. Harapan kami adalah jamaah tidak sekedar umroh fisik yang seperti orang-orang bilang adalah wisata religi, tidak, tapi umroh ini membawa bagaimana hijrah Baitullah tidak sekedar dari fisiknya tapi juga hatinya, dirinya akan berproses untuk menuju lebih baik. Artinya punya perubahan yang signifikan ketika pulang dari umroh di lingkungan masyarakat seperti apa, ibadahnya juga terus berjalan begitu. Insya Allah. Jadi motivator ini yang kemudian akan membangkitkan ghirah, semangat dari jamaah begitu kira-kira. Insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Itu masih sedikit dan sekelumit mengenai Biro Perjalanan Travel Umroh An-Namirah yang ada di Banyuwangi, dan ternyata memang beda dari yang lain karena ada motivatornya. Nah, tentu kita akan bahas lebih jauh dan panjang lagi bersama Ibu Ica tentang Biro Perjalanan Travel Umroh dan Haji An-Namirah. Tetaplah bersama kami di Radar TV. pelayanan yang terbaik dan cukup dengan DP 5 juta ataupun KTP saja, insya Allah kami akan membantu memudahkan ibu bapak mencium Ka'bah, mencium Hajar Aswad, tawaf di Hajar Aswad dan berziarah ke Rasulullah dalam rangkaian pelaksanaan ibadah ini.
Masih bersama Radar TV pemirsa, kali ini kita masih bersama dengan Ibu Sofia Kholisa, pimpinan cabang Biro Perjalanan Travel Umroh dan Haji An-Namiroh Banyuwangi. Bisa kita kembali lagi, kalau tadi disampaikan bahwa di An-Namiroh ini ada juga selain mutawif, fasilitas yang diberikan juga ada motivator begitu. Ya, betul. Motivator selama jamaah melaksanakan ibadah di Tanah Haram, di Al-Haramain begitu. Dan setelah mereka pulang, setelah jamaah pulang, apakah ada pengalaman begitu yang mungkin dirasakan oleh jamaah, testimoni lah begitu, yang kira-kira bertestimoni sepulang dari melaksanakan ibadah umroh maupun haji melalui An-Namiroh? Alhamdulillah, dari beberapa jamaah kami ada yang bermasalah di ekonominya. Alhamdulillah sepulang dari umroh dengan ikut terus, dan kajian-kajian yang kami berikan itu kan hidayah dari Allah, tapi kami berupaya dengan didampingi oleh motivator. Banyak perubahan dari beberapa jamaah kami yang hari ini menjadi saudara dengan kami, itu memberikan testimoninya, mulai dari ekonominya membaik, keluarganya menjadi keluarga samawa, yang awalnya mau cerai akhirnya dinikahkan di Baitullah. Ada juga yang keberangkatan 3 Oktober itu Ustadz Farid sendiri yang menikahkan di depan Ka'bah, dan hari ini beliau menjadi keluarga jannah insya Allah. Lalu ada sih satu orang yang saya nggak mau sebut nama ya, yang beliaunya ini dulunya luar biasa banget. Jadi dia sabung ayam setiap hari, dia melakukan hal-hal dengan tersenyum. Bahkan pertama kali beliaunya ini sholat adalah di Masjid Nabawi. Jadi pertama kali sholat itu di Masjid Nabawi. Proses mulai pasporan dan lain sebagainya tidak pernah sholat, tapi beliau punya keinginan untuk umroh. Lalu dengan umrohnya itu sendiri Allah kasih hidayah. Begitu pulang umroh, ayamnya semua dikasihkan orang, kandang ayamnya, dan hari ini beliau benar-benar berhijrah insya Allah. Artinya sebelum berangkat umroh sering main sabung ayam. Sabung ayam. Ya. Bahkan beberapa jam sebelum keberangkatan saya kan telepon, ini mau berangkat, nunggu kamu mau berangkat gitu kan. Iya sebentar masih sabung ayam. Ya Allah gitu kan. Nah tapi sepulang umroh, qadarullah, mungkin Allah kasih hidayahnya di Baitullah. Alhamdulillah hari ini bersih sama sekali, di rumahnya tidak ada ayam. Artinya benar-benar insya Allah. Taubat dan nasuha, ya. insya Allah. Alhamdulillah. Jadi ternyata pemirsa, motivator yang diberikan oleh Biro Perjalanan An-Namiroh ini benar-benar sudah mulai dirasakan manfaatnya. Salah satu yang kini sudah terbukti adalah salah seorang jamaah yang masih dirahasiakan begitu namanya. Kita tidak ingin ungkap karena mungkin privasi begitu kira-kira. Dan alhamdulillah itu tadi cerita pengalaman yang luar biasa. Semula penjudi sabung ayam, setelah pulang umroh alhamdulillah ayamnya dijual semua. Bukan dijual, dibagi-bagikan. Dibagi-bagikan. Padahal itu ayam kan yang mahal-mahal gitu kan. Ayam yang bagus begitu. Iya, itu dibagi-bagikan, dan sekarang sudah nggak ada kandang ayam satupun di rumahnya, karena dia bilang alhamdulillah nih, setelah saya umroh saya benar-benar udah ninggalin yang begitu-begitu gitu. Alhamdulillah. Hatinya yang bergerak begitu. Iya. Alhamdulillah. Dan kalau di Biro Perjalanan An-Namiroh selama new normal pandemi ini di Banyuwangi sendiri masih tetap berjalan begitu? Masih tetap berjalan karena kami pusatnya di Mojokerto, wilayah kami ada di Situbondo. Jadi kami masuk dalam area tapal kuda. Jadi tapal kuda ini setiap keberangkatan itu hari ini 8 sudah masuk 8 kali keberangkatan sejak 1 November hingga hari ini. Dan saya masuk dalam area tapal kuda. Walaupun Banyuwangi ini ada setor berapa sedikit-sedikit jamaah, tapi kami tetap memberangkatkan. Nah, kalau pemirsa di manapun berada ingin berminat begitu untuk ikut travel umroh An-Namiroh, seperti apa ini prosesnya Bu, mungkin bisa disampaikan? Prosesnya daftar langsung bisa lewat agen-agen kami yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, juga bisa langsung ke kantor kami di MH Tamrin di Ruko Rizky Residen di Jalan MH Tamrin, itu bisa langsung ke sana.
kami melayani setiap saat. Dan kami setiap bulan akan ada pramanasik. Pramanasik itu kami berikan, kami fasilitasi pramanasik masyarakat yang ingin umroh tapi masih nggak tahu nih caranya harus gimana, dan masih merasa nggak punya uang nih, apa sih yang harus dilakukan. Nah, di pramanasik tuh insya Allah setiap bulan akan ada pramanasik di Anamira Traveling Do. Untuk informasi lebih lengkap dan jelasnya bisa ditanyakan langsung ke kantor begitu? Boleh, langsung ke kantor. Masya Allah. Terus ini mungkin yang jamaah yang atau pemirsa Radar TV yang ingin daftar begitu. Nah, kalau boleh tahu umroh itu mahal nggak sih? Nah, ini kan masih sering tanda tanya begitu. Kira-kira ada paket yang diberikan oleh Anamira? Oke, paket terdekat adalah paket kita umroh bersama artis Banyuwangi, Mas Wandra. Wah, ya. Ya, yang ngefans banget sama Mas Wandra, wajib nih bareng sama Mas Wandra. Insya Allah di 10 Februari ini kami berangkat, tapi dari Banyuwangi insya Allah tanggal 8 Februari, tanggal 7 Februarinya kami manasik di Aston. 8 Februari kami berangkat karena tanggal 9 jamaah harus sudah masuk Hotel Mercure untuk isolasi dan swab pertama. Nanti kalau swabnya negatif semua, maka jamaah akan segera take off ke Jeddah di tanggal 10. Tanggal 10. Pesawat langsung? Langsung, direct. Kami jarang menggunakan pesawat yang transit. Apalagi di era new normal, kami menggunakan pesawatnya direct. Dan harganya di era new normal 27 juta. 27 juta? 27 juta, era new normal. Itu setelah nyampai Madinah ataupun Makkah, fasilitas hotel seperti apa? Fasilitas hotel yang kami berikan combine. Di Mekah kami bintang 5, yang di Madinah kami bintang 4. Jadi kami combine, ya. Biasanya yang ditanyakan satu kamar berapa orang? Jarak antara hotel dengan Masjid Nabawi begitu kira-kira. Dekat banget. Kalau dekat banget. Jadi cuman dekat banget lah. Turun dari hotelnya, jalan sedikit sudah pelataran Masjid Nabawi. Hanya kurang lebih 3 meter itu ya? Iya, enggak sampai lah ya. Enggak sampai. Dekat banget. Kalau di Mekah, hotel kami dekat, tapi sekarang ada one gate. Jadi satu pintu untuk masuk di Masjidil Haram. Sehingga kami tetap harus berjalan menuju pintu masuk Masjidil Haram. Karena di era new normal ini tidak seperti dulu, semua pintu bisa masuk. Kalau sekarang yang untuk umroh di pintunya sendiri, yang untuk sholat di Masjidil Haram pintunya sendiri. Walaupun umrohnya tetap sama-sama di Masjidil Haram, tapi dipisahkan. Ada pintu pemisahnya di depan Masjidil Haram. Kalau di Nabawi? Kalau di Nabawi menuju Raudhah juga ada pintu sendiri. Kalau perempuan di pintu 25, kalau laki-lakinya di pintu 30. Dan itu juga sekarang masuk di Masjid Nabawi maupun di Mekah untuk umroh dan untuk Raudhah itu menggunakan barcode. Menggunakan barcode? Iya. Lebih tertata. Lebih tertata. Ya. Tentunya lebih khusyuk begitu, lebih bisa lama begitu kan. Kalau sebelum new normal kan harus antri berdesakan begitu kan kalau ingin masuk Raudhah. Mungkin kalau ini lebih nyaman ya karena kan dibatasi gitu ya. Iya, cerita sedikit tentang Raudhah. Di era new normal, alhamdulillah saya berangkat di 8 November dan alhamdulillahnya Allah izinkan saya di 8 November menjadi satu-satunya warga Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi yang umroh di new normal pada 8 November 2020 kemarin. Nah, itu masuk di Raudhah kami harus menggunakan barcode dan itu dibatasi berapa orang karena ada jarak 1 meteran dan kami wajib membawa sajadah sendiri. Selama di Raudhah kami hanya diberikan waktu 10 menit. Mulai dari sholat sampai berdoa itu 10 menit di Raudhah. Dengan jarak 1 meteran. Memang tidak berdesakan, lebih nyaman, lebih enak sebenarnya di era new normal ini. Hanya saja ada batas waktu. Kalau dulu kan kita mau berlama-lama nih asalkan mau berdesakan dan lain sebagainya nggak masalah. Asal nggak ketahuan. Iya. Gitu. Kalau hari ini sudah finish, holas ya harus keluar gitu. Ya. Karena harus bergantian. Harus bergantian. Gitu ya. Iya. Ini kalau ngomong di sana pasti luar biasa gitu kira-kira. Pasti rindu sama Faithullah. Nah, bagi jamaah, bagi warga Banyuwangi maupun pemirsa Radar TV dimanapun berada yang mungkin ingin juga
mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya mengenai Biro Perjalanan Travel Haji dan Umroh Anamiroh, saya kira bisa langsung datang ke kantornya aja biar lebih lengkap. Apalagi bisa ketemu langsung sama Bu Ica. Wah, ini juga luar biasa begitu. Banyak cerita-cerita yang mungkin yang tidak bisa diungkapkan di hari ini. Iya, betul, betul, ya. betul. Nah, kalau sama Wandra ini tanggal berapa? Tanggal 10 Februari. 10 Februari. Betul. Kalau dari Banyuwangi ini sudah berapa banyak ini? Insya Allah kami berangkat, kalau insya Allah mudah-mudahan penuh seatnya 49 pack, tapi per hari ini kami masuk sudah 30-an pack. Wah, ini sudah padat berarti ya, sudah banyak. Iya, sudah lumayan, tapi sudah masih lumayan. ada seat. Masih ada seat. Bagi yang berminat langsung saja deh. Nah, kalau apa namanya? Perlengkapan. Iya. Perlengkapan umroh mulai dari apa namanya? Koper dan lain-lain. Itu gimana ini? Itu sudah masuk dalam paket kami. Jadi paket yang 27 juta itu sudah dapat visa, sudah dapat koper seperti travel-travel yang lain. Di dalam koper itu sendiri ada kain ihram untuk laki-laki, ada mukena, ada seragam, ada tas paspor dan lain-lain. Jadi sudah include semua ya? Include. Iya. Kalau kecuali paspor sama meningitis. Meningitis ya? Iya. Kalau paspor diurus sendiri sama-sama. Kalau meningitis juga diurus sendiri, tapi kami akan guidance. Jadi kami tetap akan guidance, kami tetap akan mendampingi, tapi biaya itu di luar dari harga paket umroh. Kalau handling sendiri selama di handling pesawat biasanya begitu? Handling di Juanda kami mempersiapkan tim handling, jadi jamaah nggak usah repot-repot bawa tas. Tasnya itu 2 hari sebelum keberangkatan sudah dikumpulkan di kantor Anamiroh. Nanti tas yang besar-besar yang masuk di bagasi pesawat itu sudah dikumpulkan 2 hari sebelum dan bertemu lagi dengan jamaah di Madinah. Karena semua proses sudah diurus dengan handling kami. Jadi jamaah tinggal berangkat badan-badan aja. Mungkin tas tenteng kecil. Tas tenteng kecil dan 1 baju lah untuk di waktu karantina di Mercure. Karantina dulu ya sekarang? Iya, karantina dulu. Nah, terus koper udah sampai di hotel sesuai kamarnya masing-masing? Sesuai kamar masing-masing, di depan kamar masing-masing. Karena di Bandara Juanda kami punya tim handling, begitu nyampe di Jeddah kami juga punya tim handling, di hotel pun kami punya tim handling. Jadi semua yang berseragam Anamiroh Travelindo adalah tim handling kami. Masya Allah, sungguh dibuat nyaman. Ya. Jamaah dibuat nyaman, dibuat aman, dimotivasi. Luar biasa. Betul. Anamiroh Biro Perjalanan Travel Haji dan Umroh yang kualitasnya mungkin mudah-mudahan bisa berhijrah begitu ya. Insya Allah, hijrah rasanya Baitullah. kok rindu dibikin nyaman. Nah, biasanya jamaah ini kerap rewel kalau sudah di Haramain itu masalah makanan. Nah, saya nggak cocok kalau makanan begini. Nah, kalau di Anamiroh sendiri seperti ini apa? Pak, inilah pentingnya motivator. Ya. Ini perannya motivator. Jadi pada saat Alhamdulillah memang sih dari ada beberapa jamaah apalagi kalau hotelnya bintang 5. Saya nggak biasa makan sosis nih, saya nggak biasa makan roti nih dan begitu. Itu mungkin terjadi pada saat saya menjadi tour leader di travel yang lain. Tapi di sini di Anamiroh karena kami umrohnya dengan rasa. Jadi kami munculkan nih untuk terus jamaah itu untuk terus bersyukur, maka Allah akan kasih nikmat. Terus aja bersyukur, nanti Allah kasih nikmat. Bahkan sampai makanan dan lain sebagainya itu kami berusaha untuk prepare-nya dari awal. Misalnya harus bawa ini, mending bawa abon nih untuk ini, bawa ini untuk prepare jamaah sendiri gitu kan. Sehingga sampai di sana jamaah tidak sempat komplain tentang makanan. Mereka begitu euforianya mereka itu justru di ibadahnya. Dan kalau seandainya mereka kepingin membeli sesuatu, di sana kan ada tempat makanan Indonesia, ada Al-Baik dan lain sebagainya. Jadi sudah dipermudah dan bagaimana jamaah ini tetap nyaman melaksanakan ibadah. Iya. Kalaupun tidak cocok, mutawif maupun top leader akan mengantarkan makanan, misal makanan bakso Indonesia gitu kan. betul. Biasanya kan kalau yang kerap
terkenal di sana bakso. Iya, kami ngasih tahu sama jamaah, yang tidak suka dengan makanan-makanan Arab Saudi boleh deh bawa pop mie, boleh deh bawa apon, bawa kayak gitu-gitu. Jadi jamaah sendiri prepare sehingga di sana untuk makan mereka sudah nyaman dengan bekal mereka masing-masing. Artinya sebelum keberangkatan jamaah sudah diberitahu dulu hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan tidak gitu ya. Iya. Sebelum berangkat sebelum berangkat jamaah ini kan terutama saat penerbangan tentu kan ada hal-hal yang diperhatikan, apa saja yang boleh dibawa, apa saja yang tidak boleh dibawa. Bukan tidak mungkin jamaah, wah saya makannya di mana? Kalau di sana apa bawa magicom aja gitu. Seperti apa Bu? Kalau sebelum keberangkatan atau saat manasik begitu ya diinformasikan kepada jamaah. Iya, pada saat manasik kami informasikan kepada jamaah bahwa apa aja sih yang boleh dibawa, itu kami kasih form. Ya. Ini yang harus dibawa oleh jamaah, ini yang tidak boleh dibawa oleh jamaah. Sampai dengan power bank kami perhatikan karena memang power bank cairan di atas 100 ml itu harus masuk kemana, tidak boleh dibawa ke kabin dan lain sebagainya. Itu kami guidance pada saat manasik. Luar biasa. Terus kemudian ini Bu, saya penasaran sama yang di depan ini nih. Saya penasaran sama yang di depan. Ini oleh-oleh atau gimana ini? Betul. Jadi jamaah kami nggak usah repot-repot kalau seandainya sudah umroh sama Anamiro nih, sudah umroh sama Anamiro, terus bingung cari oleh-olehnya di mana gitu kan. Kami menyediakan di galeri kami punya galeri namanya Galeri Mekah Madinah. Nah, di situ semua pernak-pernik umroh ada. Mulai dari tasbih kecil, tasbih digital sampai tasbih yang besar-besar tuh ada di galeri kami. Miniatur Ka'bah, semua kami siapkan di Galeri Mekah Madinah. Kurma dengan segala jenis kurma, coklat, kacang. Wah, betul. Pokoknya bikin penasaran. Nanti kita akan coba Bu juga bagaimana rasa-rasa dari Al Haramain ini. Kami juga memberikan cairan asap kepada jamaah. Cairan asap ini untuk meningkatkan imun. Jadi jamaah kami kasih bekal, kami kasih goodie bag untuk di era new normal ini. Goodie bagnya isinya salah satunya adalah cairan asap, hand sanitizer dan masker. Fungsinya apa misal? Kalau boleh cairan asap begitu. Meningkatkan imun. Jadi meningkatkan imun. Beberapa kawan-kawan itu ada juga jamaahnya yang kemarin itu sempat positif. Nah, dikasih cairan asap ini 2 hari sudah mulai negatif. Kembali pulih begitu. Iya. Karena beberapa jamaah kami ada yang positif itu semuanya OTG. Orang tanpa gejala. Iya, betul. Jadi kalau di era new normal ini sebelum keberangkatan mereka harus karantina, sesampainya di sana juga karantina. Jadi karantina dulu di Indonesia, di Juanda itu karantina. Swab juga. Swab negatif berangkat. Sampai Madinah itu juga karantina. Swab lagi negatif boleh keluar di masjid. Baru mereka boleh beribadah. Iya, betul. Wah, jadi proses karantinanya 2 kali, swabnya juga 2 kali. Kepulangan juga karantina loh Pak. Jadi sebelum pulang nyampe di Bandara Juanda lagi dari Jeddah ke Juanda itu karantina dan karantinanya 2 hari. Setiap harinya akan di swab. Ini sebagai bentuk antisipasi yang luar biasa guna menangkal, mencegah penyebaran dari COVID-19. Betul. Luar biasa. Pemirsa Radar TV, itu mungkin sedikit ya bincang-bincang kita pagi ini. Mungkin ada yang ingin sampaikan lagi Bu kepada pemirsa Radar TV mengenai Biro Perjalanan Travel dan Umroh Anamiro? Iya, di tanggal 28 Februari nanti kami charter flight. Jadi Lion Premium itu satu pesawat adalah miliknya Anamiro Travelindo. Kami charter flight di 28 Februari dan juga di bulan Syawal insya Allah kami akan charter flight. Jadi jamaah yang ingin umroh bersama kami segera daftarin karena umroh kami tidak sekedar umroh dan kami akan didampingi oleh beberapa motivator. Itu aja. Terima kasih atas waktunya Ibu Ica. Terima kasih. Terima kasih waktunya, dan tentunya bagi pemirsa Radar TV, jangan lupa kalau mau umroh dan haji tinggal datang langsung saja ke Biro Perjalanan Travel Umroh dan Haji Anamiro. Saya Dedi Jumardianto, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila dalam
memandu acara ini terdapat kesalahan dan kekurangan, sesungguhnya hal itu di luar kehendak dan kemauan kami. Kami akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.